Halo semuanya. Wah, jujur saya semangat banget nih di penelusuran budaya kita kali ini. Kita bakal bedah sesuatu yang kuno, mendalam tapi energinya luar biasa dan bisa langsung kita aplikasikan hari ini juga. Seperti biasa, bertemu kembali dengan Wayan Arjana, pemandu budaya kita yang akan bawa kita menyelam ke kebijaksanaan masa lalu yang, tebak apa, ternyata masih relevan banget buat ngebantu kita mengarungi kehidupan modern yang serba cepat ini. Jadi, siapin fokus kalian 100% ya. Tarik nafas dalam-dalam, karena konsep spiritual ini dijamin bakal ngubah cara kalian melihat dan menyadari eksistensi diri kalian sendiri. Langsung aja kita mulai. Oke, mari kita selami lebih dalam. Hari ini kita akan bongkar satu kerangka pemikiran dari Bali yang magis banget, tapi sekaligus sangat membumi. Ingat ya, ini tuh sama sekali bukan sekedar catatan sejarah masa lalu yang kaku. Ini adalah sebuah jembatan hidup. Jembatan yang ngehubungin dunia fisik yang bisa kita lihat dan sentuh tiap hari dengan dunia pikiran serta spiritual yang gak kasat mata. Nah, konsep utuh yang secara turun-temurun udah membentuk harmoni masyarakat Bali ini biasa kita kenal dengan sebutan Tritiche. Ibaratnya, konsep ini tuh menjahit hal yang nampak dan yang tersembunyi jadi satu kesatuan yang utuh. Coba deh kalian resapi mantra kuno ini. Dengarkan ritmenya baik-baik ya. Ong Igama Iswara Dewem, Agama Brahma Dewatem, Ugama Wisnu Dewanem, Mahadewa Kreta Ginyanem. Wow, kerasa nggak energinya? Mantra suci ini bukan cuma susunan kata-kata mati loh, melainkan sebuah panggilan kosmik. Kata-kata kuno ini manggil trinitas dewa yang super kuat di kosmologi Bali. Iswara, Brahma, dan Wisnu. Ketiga entitas agung inilah yang bakal jadi fondasi sekaligus panduan utama dari perjalanan kesadaran kita hari ini. Dan ini dengan sangat brilian mengilustrasikan gimana energi alam semesta bekerja langsung di keseharian kita. Kalau kalian lihat tabelnya, peta jalan ini memetakan dewa-dewa kosmik tadi secara langsung ke dalam eksistensi kita lewat 3 pilar utama Tritige. Dewa Ishwara terhubung dengan pilar Igama, alias filosofi dan pikiran murni kita. Terus Dewa Brahma nyambung ke agama yang mewakili etika. Dan Dewa Wisnu dengan Ugama yang wujudnya adalah aksi nyata. Gimana? Biar kepingan puzzle ini makin jelas, yuk kita bedah satu-satu. Kita mulai dari fondasi yang paling pertama dan paling dasar, yaitu Igama. Dalam bahasa filosofisnya, ini sering disebut tatwa atau idep. Intinya simpel tapi dalam banget. Ada pemahaman mutlak kalau segala sesuatu di alam semesta ini pasti bermula dari pikiran. Igama ini filosofi dasar kita, sikap batin terdalam kita yang seringkali orang lain nggak tahu. Coba bayangin deh, sebelum sebuah gedung pencakar langit dibangun, atau sebelum kalian ngeklik dan dengerin pembahasan ini, semuanya tuh kan lahir dan ngebentuk duluan di alam pikiran abstrak kita kan? Ya, semuanya tanpa terkecuali berawal dari titik Igama ini. Dari situ kita geser ke pilar yang kedua, agama. Pilar ini sering disebut susila atau ambek. Gini, pikiran kita di tahap Igama tadi kan liar dan kuat banget ya. Ibarat air bah, tenaganya gede banget buat mutar turbin kehidupan, tapi bisa juga menghancurkan kalau dibiarin lepas tanpa kendali. Nah, disinilah agama masuk. Pemikiran kita harus disaring dulu lewat etika, nurani, dan kebijaksanaan hati. Agama ini soal pemahaman mendalam tentang akhlak, mana yang baik dan mana yang buruk. Dia ini kompas moral penentu arah, yang mastiin ide-ide hebat di kepala kita tadi diarahkan ke perilaku yang baik dan penuh harmoni buat sekeliling kita. Dan akhirnya, sampailah kita di muaranya, yaitu Ugama, yang mencakup upacara atau ulah. Ini dia nih tahap pembuktian mutlak di dunia nyata. Di tahap ini, filosofi pikiran dan etika kita tadi akhirnya bermanifestasi jadi tata laksana dan tindakan fisik sehari-hari. Logikanya gini, kalau kita cuma punya pikiran hebat dan niat baik, tapi minim tindakan, ya ujung-ujungnya cuma jadi angan-angan kosong aja kan? Ugama mastiin pikiran benar dan akhlak mulia tadi benar-benar diterjemahin ke perbuatan nyata. Entah itu ngebantu sesama, kerja dengan jujur, atau sesimpel buang sampah pada tempatnya, itu semua adalah wujud nyata dari Ugama yang hidup. Jadi, poin krusialnya adalah apa sebenarnya tujuan akhir dari menyatukan ketiga pilar ini? Kalau kita berhasil nyelarasi pikiran, etika, dan tindakan kita, apa yang bakal terjadi? Jawabannya ada di satu kalimat yang super menggugah ini. Manusia sadar akan tubuhnya sendiri. Menyelaraskan Igama, agama, dan Ugama ini yang bakal bawa seseorang sampai ke tingkat kesadaran sejati. Keadaan super sadar di mana kita benar-benar melek sepenuhnya, paham dengan jernih atas setiap niat, setiap tarikan nafas, dan tujuan eksistensi kita di dunia ini. Intinya, kita nggak lagi hidup kayak robot yang jalan otomatis. Tapi tunggu dulu, perjalanan kita belum selesai. Gimana caranya secara praktis kita bisa ngaktifin dan ngejaga kesadaran penuh itu biar nggak gampang tertidur lagi?
Di ajaran Bali kuno ini, kesadaran kita itu dijaga sama yang namanya 3 aksara atau 3 suku kata suci. Ada Wrehasta, Swalalita, dan Modre. Kalian bisa bayangin ketiganya ini semacam 3 kunci atau penjaga gerbang energi spiritual yang nempel kuat di dalam diri kalian. Menarik banget kan? Mari kita telusuri lebih jauh gimana 3 suku kata ini muter dan ngegerakin hidup kita dari awal niat sampai ke aksi nyata. Kita mulai dari aksara pertama, yaitu Wrehasta, yang secara simbolis dilambangkan dengan huruf A. Ini dikenal luas sebagai aksara pemula. Kenapa? Karena huruf A ini melambangkan percikan energi paling awal banget, dentuman dari sebuah titik penciptaan. Sama kayak gimana Ichgama itu letupan awal pikiran kita, Wrehasta ini permulaan mutlak dari segala niat, gagasan murni, dan langkah fisik paling pertama di hidup kita. Secara harfiah, tanpa kekuatan dari aksara ini, nggak ada satu hal pun yang bisa dimulai. Ini tuh benar-benar sumber murni ledakan energi kita. Habis itu energinya ngalir dong ke aksara yang kedua, Swalalita, yang dengan indahnya diwakili sama huruf U. Secara puitis, ini sering disebut sebagai sastra urip atau aksara kehidupan. Huruf U ini tuh life force, alias kekuatan vital kehidupan itu sendiri. Dia yang meniupkan roh ke dalam etika dan moralitas kita sehari-hari. Coba bayangin, kalau nggak ada Swalalita, nilai-nilai etika kita cuma bakal jadi dogma kaku yang kering banget. Aksara inilah yang ngejaga supaya tubuh fisik dan spiritual kita tetap hidup, bersemangat, dan terus beresonansi dengan alam semesta. Dan sebagai puncaknya, yang ketiga ada Modre. Modre ini sangat berwibawa dan dilambangkan dengan suku kata Ma. Nah, di konsep ini, si Ma perannya sebagai aksara penguasa. Dia ini ibarat pemimpin yang mengendalikan dan mengevaluasi seluruh tindakan fisik kita di ranah ugama tadi. Modre nyatuin kemurnian pikiran dari huruf A dengan energi hidup dari huruf U, terus bawa seluruh siklus ini menuju garis finish dengan penuh kesadaran. Bersama-sama A, U, dan Ma melebur jadi satu kekuatan semesta yang mengunci rapat kesadaran penuh kalian. Nah, di saat kita baru aja mulai meresapi dan nyoba nyimbangin pilar-pilar ini di denyut kehidupan kita, para tetua Bali di zaman dulu tuh punya ungkapan tradisional yang bikin hati adem banget. Bunyinya, Ong Rahayu, Wareh Mulaketo. Dengarkan maknanya pelan ya, ini adalah sebuah berkah keselamatan yang murni. Sebuah doa agung warisan leluhur untuk mendoakan kedamaian hakiki dan keharmonisan buat kalian semua yang udah melangkah ke tingkat kesadaran baru ini. Benar-benar penutup siklus yang indah buat mendamaikan pikiran, hati, dan tubuh fisik kita. Sekarang, setelah kita bongkar habis kerangka pemikiran kuno yang luar biasa ini, saya mau ninggalin kalian dengan satu tantangan nih. Seberapa sadar sih kalian akan hubungan nyata antara pikiran-pikiran yang seliweran di kepala, etika yang kalian pegang erat sebagai kebenaran, dan tindakan fisik yang kalian lakuin tanpa henti tiap hari? Udah sinkron belum? Atau malah masih sering jalan sendiri-sendiri tanpa arah yang jelas? Mulai hari ini, jadikanlah konsep TTG ini sebagai kompas tak kasat mata di tengah hiruk-pikuknya kehidupan modern kalian. Teruslah belajar, bangun kesadaran utuh di setiap langkah, dan sampai jumpa di pembahasan luar biasa kita selanjutnya.